dan pengelolaan negara dilakukan melalui perwakilan yang dipilih melalui pemilu. Prinsip-prinsip utama demokrasi termasuk perlindungan hak dan kebebasan dasar, pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta supremasi hukum Kamarijan 2019. Itu selanjutnya tujuan. Terdapat tujuan pada penelitian kali ini, yaitu tujuan utama demokrasi adalah untuk memastikan partisipasi rakyat dalam proses politik dan mencerminkan keragaman masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Melalui demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk menyuarakan beragam pendapat dan terlibat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi juga berkontribusi dalam memelihara perdamaian sosial dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Kamarijan 2019. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi representatif. Di sini warga memilih wakil mereka melalui pemilihan umum untuk mewakili mereka dalam membuat keputusan politik di lembaga-lembaga pemerintahan. Yang kedua, demokrasi deliberatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan diskusi untuk mendalam antara warga dalam pembuatan keputusan politik. Yang ketiga yaitu demokrasi konsensus. Di sini keputusan dibuat dengan mencari kesepakatan yang paling luas mungkin di antara berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, demokrasi langsung. Ini terjadi ketika warga secara langsung ikut serta dalam pembuatan keputusan politik tanpa perantara wakil. Yang terakhir yaitu demokrasi elektronik. Muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi, di mana teknologi digunakan untuk memfasilitasi partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Berikut ini pertanyaan dari hasil penelitian kali ini. Yang pertama yaitu menurut pandangan Anda sendiri apa itu demokrasi? Yang kedua, apakah saudara telah menerapkan demokrasi pada kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, kalau iya sebutkan salah satu bentuk demokrasi yang telah saudara lakukan. Kalau tidak, bagaimana saudara ingin melakukan demokrasi ke depannya? Yang keempat, menurut Anda sendiri apakah demokrasi di Indonesia telah dilakukan? Yang kelima, kalau iya apa alasannya dan kalau tidak apa alasannya? Yang keenam, menurut saudara bagaimana seharusnya demokrasi berjalan di Indonesia? Yang ketujuh, menurut saudara apa hambatan demokrasi di Indonesia? Yang kedelapan, menurut saudara apa solusi dari hambatan demokrasi di Indonesia saat ini? Baik, selanjutnya terdapat kesimpulan dari pertanyaan tersebut, yaitu dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum narasumber telah paham apa itu demokrasi dan mayoritas pandangan narasumber positif terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Namun ada juga ketidakpuasan terhadap demokrasi, contohnya seperti kegiatan demokrasi di Indonesia terkadang hanya terpusat di beberapa wilayah saja, dan narasumber menganggap demokrasi di Indonesia belum merata. Terakhir, demikianlah laporan hasil kegiatan wawancara ini saya ucapkan dengan yang sebenar-benarnya. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kami sehingga wawancara ini terlaksana dengan lancar. Saya Abdul Rifadi Rahman mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kekurangan dalam pelaporan hasil wawancara ini. Selain untuk memenuhi tugas akhir pendidikan kewarganegaraan, semoga laporan hasil wawancara ini dapat menjadi acuan pertimbangan serta motivasi dan koleksi bagi kegiatan wawancara selanjutnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya